Baik, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Royce Giovanni Sudikno akan membahas tentang kalkulus. Ya udah, lanjut. Matematika, ilmu yang mematikan. Nafa iya. Ya enggak lah. Semua ya tergantung mindset kita. Kalau mau belajar, berlatih, ya pasti bisa lah. Yuk, belajar yuk. Apaan tuh? Nah, ada soal nih. Yuk, kita kerjain. Yuk, yang pertama, dapatkan semua bilangan kompleks yang memenuhi persamaan sebagai berikut. Nah, ada Z pangkat 5 ditambah 4 dikurangi 4i sama dengan 0. Nah, pertama-tama sederhanain dulu nggak sih? Nah, kalau kayak gini kan enak dilihat. Nah, ingat kan bilangan kompleks itu mengandung bilangan real dan bilangan imajiner. Bilangan real itu yang biasa lah, 1, 2, 3, sayang semuanya. Kalau bilangan imajiner itu yang ada i-nya. Nah, untuk bidang kompleksnya, ini adalah bentuk penyederhanaan. Ada bidang datar yang berupa real dan bidang tegak lurus yang berupa imajiner. Tadi yang negatif, itu bilangan real, masukkan di kiri, yang positif, masukkan di atas. Nah, ketemu titiknya, kita hubungkan dengan pusat koordinat, jadinya 0,0 ke sini, berapa panjangnya? Kita lambangkan sebagai R atau jari-jarinya. Kemudian untuk jarak dari sumbu real positif ini ke jari-jarinya, kita sebut theta, sudutnya. Nah, untuk cari nilai R dan theta sebenarnya gampang aja sih. Ini pakai persamaan Pitagoras biasa. Nah, ini kan bentuknya kayak segitiga. Ini kan bisa pakai 4 ditambah 4. Ini hasilnya berapa? 4 akar 2. Kayak gini kan. Sebenarnya ini Pitagoras biasa, nggak usah dibuat ribet lah. Hai, ya. Lanjut, untuk tetanya, kita pakai arkes tangan, atau kalau di kalkulator, tan pangkat min 1, dari Y per X-nya. Y-nya tadi yang imajiner, X-nya itu yang real. Kayak ini Y-nya, ini X-nya. Yang imajiner 4, yang real min 4. Habis itu ketemu artan dari min 1 berapa? 3pi per 4 atau 7pi per 4. Nah, sekarang pilih yang mana? Kita cek lagi kuadrannya di mana. Sebenarnya ada caranya yang nggak usah pakai gambar-gambar, yaitu cari Y-nya. Y-nya positif, X-nya ini negatif. Nah, yang X-nya negatif, Y-nya positif di kuadran berapa? Kuadran 2. Hehe, kita lihat gambar lagi. Kuadran 2 kan? 1, 2, 3, 4 di kuadran 2. Lanjut, untuk yang kedua, teorema de Moivre. Sebenarnya dasarnya dari sini. Tapi kan kita tadi disuruh untuk mencari akar-akar dari Z-nya. Jadi kita pakai yang versi kedua ini, yaitu Z sama dengan R pangkatkan 1/N dikalikan cos 2 pika plus theta. 2 pika ini kayak faktor untuk periodenya. Habis itu theta itu yang tadi sudutnya per N pangkatnya ditambah I sin 2 pika plus theta per N. Lanjut. Sekarang waktu dieksekusikan. N-nya tadi kan di soal 5. Jadi kita masukkan untuk N itu 5. Bla 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 bla. Kemudian sudah dihitung juga untuk R-nya tadi 4 akar 2 dan tetanya 3pi per 4, bla 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 bla. Untuk penyederhanaannya, untuk 4 akar 2 dipangkatkan 1/5 itu akar pangkat 10 dari 32. Lanjut. Nah, untuk nilai K-nya, itu ditentukan dari nilai N-nya, pangkat yang tadi. Yang pangkat tadi kan 5. 5 min 1 itu sebagai yang terbesar. Ini nanti dimulai dari 0. Berarti 0,1,2,3,5 min 1 alias 4. Nah, lanjut. Sekarang jawabannya ya ada 5 harusnya. Nah, jadi dari K sama dengan 0 hingga K sama dengan 4, itu hasilnya ada bla 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 bla. Pokoknya dijaga jangan sampai ini nilainya lebih dari 2pi. Kalau gitu kan ini kalau misal bentuknya lingkaran kan, nanti bentuknya itu hasil-hasilnya berupa lingkaran. Nah, kalau misalnya lebih dari 2pi, berarti pulang lagi dong. Nggak efektif. Lanjut. Nah, untuk soal 2,
Diberikan fungsi sebagai berikut, ditanyakan domain, habis itu untuk fungsi komposisi dan domainnya juga. Pertama-tama kita harus kembali lagi ke realita. Apa syarat real dari akar? Nah, dalam akarnya itu harus lebih besar dari sama dengan 0. Kalau misalnya negatif, kan jadi imajiner. Nah, sekarang untuk fx-nya kita cari dulu. Kita keluarin dulu 7 plus x kuadrat lebih besar sama dengan 0. X kuadratnya lebih besar sama dengan min 7. Kita masukkan min 1, dikuadratkan, 1 lebih besar sama dengan min 7. Ya, betul. 0 lebih besar sama dengan min 7. Ya, betul. 1 kali 1 lebih besar sama dengan min 7. Ya, betul. Jadi, harusnya X itu selalu menghasilkan bilangan real. Jadi, domainnya itu semua bilangan real di koordinat Kartesius itu masuk. Kita cek grafiknya. Nah, continue kan? Masuk semua ini. Ini bakal bersambung-sambung-sambung terus. Lanjut. Untuk GX. Nah, untuk GX ini agak-agak rumit ya. Fungsinya kan akar dari 9 min X kuadrat. Kita pakai syarat bla bla bla. 3 plus X, 3 min X, kita sederhanakan dulu. Dianggap persamaan untuk sementara waktu. Jadi, persamaan sama dengan 0. Berapa aja yang menghasilkan 0? Min 3 sama 3. Kalau nggak percaya, coba masukin ke sini lagi. Nah, kita baru ujikan ke garis bilangannya. Kita coba, misalnya yang di antara min 3 dan 3, paling gampang, 0. Kita masukkan ke sini. 9 min 0. 9 lebih besar sama dengan 0. Betul. Sekarang kita coba untuk yang di kiri, min 4 misal. Min 4 kan dikuadratkan jadi 16. 9 min 16, min 7. Lebih besar sama dengan 0. Salah. 4 juga sama. Apakah lebih besar sama dengan 0? Ya salah. 9 min 16 kan sama aja. Min 7. Nah, jadi yang tadi betul, yaitu yang bagian tengah-tengah ini, bakal menjadi domainnya. Sekarang min 3 sama 3-nya, apakah ikut atau enggak? Ikut dong. Kan ini lebih besar sama dengan 0. Lebih besar sama dengan 0 berarti yang menghasilkan 0, yaitu min 3 dan 3, harus diikutkan. Lanjut. Untuk grafiknya berarti cuma setengah lingkaran kayak gini aja, nggak ada di sisi kiri, nggak ada di sisi kanannya. Nah, sekarang untuk fungsi komposisi. Definisi dari f bundaran gx kan sama dengan f yang disubstitusikan dengan fungsi gx-nya. Tadi itu f itu akar dari 7 plus x kuadrat. Sekarang kita masukkan x itu diganti gx-nya. Gx kan yang sekian ini. Habis itu dikuadratkan. Jadinya kan akarnya hilang. Bukan akar mutlak ya. Kalau akar mutlak itu kan akarnya ada di dalam, pangkatnya ada di dalam akarnya. Kalau gitu, akar dari 7 plus 9 min x kuadrat sama dengan 16 min x kuadrat dalam akar. Nah, ini adalah hasil dari bundaran, dari f bundaran gx. Lanjut. Sekarang untuk menentukan di mana aja domainnya, pakai cara yang tadi. Nah, bla 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 bla, ini kan yang berbeda hanya di bagian 4-nya aja. Hasilnya sama, min 4 sama 4. Untuk domainnya sama kok, min 4,4. Jadi kan 3, sekarang jadi 4. Soalnya di sini kan kalau disederhanain jadi 4. Cara nyarinya kalau misalnya mau lebih teliti lagi sama, bisa cari dari tengah, dari kiri, dari kanan. Bla bla bla. Lanjut ke grafiknya. Nah, betul kan? Min 4 ke 4 aja domainnya. Di sini nggak ada garisnya. Nah, matematika itu mudah dan menyenangkan, bukan? Oke. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Yang nggak tahu ada muka saya, ada di atas ini. Hehe. Iya.